Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Emmanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari surat Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 20 dan 21 dengan tema bincang-bincang keluarga. Saudara-saudara, seberapa jauh pengetahuan itu dapat menyesatkan orang? Kita tahu bersama bahwa ada pengetahuan yang menyesatkan dan ada juga pengetahuan yang menyegarkan atau menenangkan. Jawabannya bisa bermacam-macam. Zaman ini, kita semua dilanda apa yang disebut dengan informasi yang berlebihan atau overloaded information. Ada informasi yang penting dan berguna, ada informasi yang ringan tapi mengilhami, ada informasi yang sekedar untuk melucu, ada informasi yang tidak benar namun juga merisaukan. Lalu bagaimana kita dapat memilahnya? Mana yang ngomong kosong, tidak benar, atau yang menimbulkan pertentangan? Saya teringat ucapan Bapak Menkumham kita, Bapak Yasona Laoli, dalam podcast Deddy Corbuzier. Deddy bertanya begini, bagaimana cara Anda menghadapi hoax dan ujaran kebencian? Lalu Pak Yasona mengatakan begini, hoax and rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. Artinya, hoax dan rumors dibawa oleh pembenci, lalu disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima oleh idiot. Lalu Pak Yasona melanjutkan, untuk apa saya ambil pusing dengan hoax, rumor, dan haters, katanya. Sebagai orang tua rohani bagi Timotius, Paulus memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menjaga Timotius. Ya, agar Timotius tidak termakan dengan ujaran kebencian dan omong kosong yang hanya merendahkan dan menjatuhkan dia. Paulus menuliskan surat ini salah satu tujuannya adalah agar Timotius tidak merasa sendirian dan Paulus bisa berbicara kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup itu tidak selamanya mulus dan rata. Kadangkala berbatu, berkelok, dan dapat membuat pusing. Manusia itu seperti peziarah yang terus berjuang untuk hidup. Seorang penulis novel yang bernama Paulo Coelho menyebutkan 3 hal yang dapat mengubah hidup manusia, yaitu yang pertama harapan akan masa depan, penderitaan, dan yang ketiga adalah cinta. Pada surat ini ditulis oleh Paulus, Timotius sedang bergumul dengan pelayanannya. Bukanlah tugas yang ringan bagi seorang muda seperti Timotius dalam melaksanakan pelayanan yang diberikan oleh Paulus kepadanya di tengah jemaat Efesus. Dia harus berhadapan dengan pandangan-pandangan yang berbeda, pertentangan teologi dan pelayanan. Belum lagi karena dia masih muda dan jemaat yang dilayaninya adalah orang tua. Dan semuanya itu seakan membuatnya menderita. Lalu Paulus yang kemudian mendengarkan kabar tersebut, pergumulan yang dirasakan oleh Timotius tersebut, Paulus pun datang kepada Timotius melalui surat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Layaknya orang tua yang memberikan perhatian atau memperhatikan keberadaan anaknya. Demikianlah peran yang dilakukan oleh Paulus sebagai orang tua rohani bagi Timotius. Ia menguatkan dengan mengatakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Keluarga adalah komunitas paling kecil, paling intim dan mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melalui keluarga pada umumnya seseorang mengecap cinta dan kasih sayang untuk pertama kalinya. Melalui keluarga pula seseorang belajar untuk menerima dan membagikan cinta kasih dan berkat kepada orang lain. Keluarga merupakan komunitas yang paling baik bagi anak-anak untuk memperoleh keteladanan hidup dan pengenalan akan Tuhan. Dalam tantangan zaman sekarang, makin banyak alasan bagi setiap orang atau setiap keluarga untuk tidak mengutamakan firman Tuhan sebagai fondasi hidup. Padahal, untuk menjadi keluarga yang diberkati dan menyalurkan berkat bagi orang lain, kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu menjalani bahtera rumah tangga hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita kehidupan
rumah tangga kita, yang menerangi dan menuntun langkah-langkah yang kita ambil. Maka ambillah waktu untuk berbicara dan memberikan perhatian di antara anggota keluarga, baik orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Saya Pendeta Okto Immanuel, selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.